Pernahkah kita berpikir, apa sebenarnya warisan terbesar yang ditinggalkan pandemi? Bukan virusnya, bukan lockdown, bukan ketakutan, tapi limbah. Sesuatu yang perlahan, diam-diam membunuh bumi kita tanpa suara, tanpa gejala, tapi mematikan. Ya, jadi ada beberapa sebab kenapa limbah medis itu mungkin berada di sungai atau berada di mana. Tapi intinya kalau memang itu berasal dari fasiankes, dari rumah sakit atau dari puskesmas atau klinik, seharusnya mereka sudah tahu aturan itu. Ya, apalagi kan kalau sampah rumah sakit bahkan jelas ada namanya lagi. Rasanya nggak mungkin kalau rumah sakit itu sewenang-wenang dia akan membuang di kali gitu. Nah, yang saya pikir mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Dulu pelindung, kini ancaman tak terlihat. Bayangkan, masker yang dulu kita pakai setiap hari, sekarang jadi sampah yang menyumbat got, mengapung di sungai, terbakar di tumpukan sampah. Dan lebih menyakitkan, limbah ini sering ditemukan di tangan para pemulung, tanpa masker, tanpa sarung tangan, tanpa perlindungan. Kok saya nggak dapat barang kalau nggak diambilin? Nggak dapat duit gitu Iya. ya? Kalau nggak dapat duit nggak makan ya? Enggak, anak saya banyak itu. Nah, saya ambilin. Mereka bukan pelaku, tapi korban dari sistem yang lalai. Selama pandemi, jumlah limbah medis meningkat sangat drastis. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Juli 2021, total limbah COVID-19 yang tercatat di Indonesia mencapai 18.460 ton. Kapasitas pengolahan nasional mencapai sekitar 463 ton per hari. Tapi sayangnya, fasilitas itu hanya tersebar di Pulau Jawa. Di luar Jawa, pengolahan limbah sangat terbatas. Bahkan dari lebih dari 2.800 rumah sakit di Indonesia, hanya sekitar 120 rumah sakit yang memiliki insinerator berizin. KLHK juga mencatat bahwa limbah medis meningkat hingga 30-50% selama pandemi. Dan dari survei ISA, di rumah sakit rujukan COVID-19, limbah meningkat sampai 70%, dari 13 ton per hari menjadi lebih dari 23 ton per hari. Artinya, semakin banyak limbah berbahaya, tapi tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik. Apakah kita sadar, kita mungkin sedang menciptakan pandemi baru, bukan di tubuh manusia, tapi di tubuh lingkungan. Masalah limbah medis bukan hanya isu lokal, ini terkait langsung dengan komitmen global melalui Sustainable Development Goals, yaitu SDG 3 karena limbah yang tak terkelola bisa memicu wabah baru, SDG 6 karena pencemaran limbah mengancam air bersih, SDG 12 karena produksi alat kesehatan harus diiringi tanggung jawab pembuangannya, dan SDG 13 karena pembakaran liar menambah emisi karbon yang memperparah perubahan iklim. Lebih dari sekedar target pembangunan, ini soal cara pandang kita terhadap alam. Ekosentrisme mengajarkan bahwa manusia bukan hanya pusat segalanya. Kita adalah bagian dari jejaring kehidupan, setara dengan tanah, air, pohon, dan hewan. Kita membuang limbah ke sungai, kita meracuni rumah ikan. Kita biarkan masker membusuk di tanah, kita rusak kehidupan mikroorganisme. Dan pada akhirnya, kita merusak diri kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk memulai, kita bisa mulai dari yang kecil, yaitu dengan potong tali masker sebelum dibuang, pisahkan limbah medis dari sampah rumah, dorong kampus, rumah sakit, dan kantor punya sistem limbah yang bertanggung jawab, dan edukasi orang di sekitar kita mengenai limbah medis ini. Bumi ini bukan tempat sampah, bumi adalah rumah kita bersama. Menjaga rumah adalah tanggung jawab semua penghuninya. Jangan tunggu sampai limbah medis menjadi bencana berikutnya.
Karena menjaga alam bukan pilihan, itu kewajiban moral kita sebagai manusia.